kabarnya? Baik, Pak. Ada yang kurang sehat? Tidak, Pak. Ada yang tidak makan? Tidak, Pak. Semua sudah makan kan? Sudah, Pak. Baiklah. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita memulainya dengan lagu dan doa supaya petugas memimpin dan maju ke depan. Garuda Pancasila satu dua tiga ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Mario proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang belajar, tolong berikan keberkatan Tuhan, dan guru-guru kami yang mengajar kami, tolong memberikan kesehatan dan kesabaran, dan orang tua kami yang kami tinggalkan dimanapun mereka berada, tolong memberikan kesehatan dan rezeki. Hapuslah segala dosa-dosa kami Tuhan. Amin. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi pelajaran kita, yaitu mengenai bunga sempurna. Sekarang kita dengarkan. Untuk kelas 2 SD, tema buku kebersamaan, tema 2 kebersamaan di sekolah. Siti ada gambar kebersamaan di sekolah. Siti adalah siswa kelas 2 SDN Nusantara 01. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari berbagai suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan niat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Bagaimana dengan teman-teman kalian di sekolah? Pastinya berasal dari suku, agama, dan berbagai daerah juga kan? Kalian harus selalu menjaga kerukunan kepada teman-teman kalian ya. Ini adalah kegiatan Siti yang sedang melaksanakan upacara bendera bersama teman-temannya. Setiap hari Senin, SDN Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dibimbing seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Selesai kegiatan upacara bendera, guru akan memberikan cerita. Guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bertugas masuk kelas. Pernahkah kalian mengikuti upacara bendera? Pasti pernah kan? Kalau kalian pernah mengikuti barisan, harus mencoba untuk menjadi pimpinan barisan. Tugas untuk kalian ini, ayo jawab pertanyaan di bawah. 1. Siti bersama ini yang menjadi pimpinan barisan. Oke, kita sudah menonton atau sudah melihat video pembelajaran kita. Siti adalah siswa kelas 2 di SDN Nusantara 1. Siswa-siswa kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Yang maksudnya di sana, ini si Siti, dia mempunyai teman satu kelas, mempunyai misalnya ada yang agamanya, mohon maaf, Islam, apa? Buddha, Hindu, Konghucu, Katolik, Kristen. Nah, Siti mempunyai teman begitu. Baru juga dia
mempunyai teman yang berasal dari beragam suku. Ada yang dari suku Jawa, suku apa? Suku Aceh, suku Batak, suku Minangkabau, banyak lah, ya kan? Suku Raya. Nah, setiap hari Senin SDN Nusantara ini melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siapa di sini yang sering menjadi pemimpin? Siapa? Ya, si Dapi, tepuk tangan. Ya. Siapa di sini yang sudah pernah menjadi anggota Paskibra sekolah kita? Ya. Siapa di sini yang sering menjadi pembaca undang-undang? Ya. Pembaca dan siswa. Pembuat doa. Oke, saya rasa semua kita hidup rukun juga, ya kan? Karena meski kita berasal dari beberapa agama, beragam suku, kita tetap ada kebersamaan. Nah, seperti si Siti dan teman-temannya, mereka ini hidup rukun. Mereka ini saling apa? Saling menghargai kebersamaan di sekolah. Oke, tahu itu apa kebersamaan? Nah, kebersamaan. Kalau kita dalam kegiatan kita sehari-hari, kebersamaan itu berbentuk apa? Berbentuk apa? Siapa bisa? Contohnya bagaimana? Bisa kerjasama makan? Nah, pastinya kerjasama ini melakukan apa? Siapa? Angkat tangannya. Si Tasya, pekerjaan, tepuk tangan. Tepuk tangan. Orang semangat, tepuk tangan. Oke. Pekerjaan apa? Siapa lagi? Selain si Tasya, pekerjaan apa misalnya? Si Sera. Gotong royong. Itunya dia. Aduh. Bentar kali. Nah, jadi kebersamaan ini bisa kita lihat dari gotong royong, iya kan? Pekerjaan gotong royong, misalnya seperti di kampung kita ini, setiap sebulan sekali ada di sana dibuat kegiatan gotong royong, iya kan? Seperti pembersihan pekarangan sekolah. Baru yang biasa dilakukan warga di sini, orang tua kita, untuk gotong royong di kampung kita ini, apa bisanya yang dilakukan? Yaitu dengan gotong royong, misalnya merapikan rumput-rumput yang ada di jalan itu, ya kan? Pernah melihat itu? Pernah kan? Nah, barusan kemarin orang tua kita itu baru melakukan kegiatan itu. Nah, sekarang pastinya kita sudah paham, tanpa ada kebersamaan, suatu pekerjaan tidak akan terselesaikan, ya kan? Misalnya, kalau cuma satu orang yang mengerjakan apa itu, yang membersihkan jalan raya itu, bisanya itu siap? Nah, maka di sana penting ada kebersamaan. Namanya juga sama-sama, ya kan? Kita sama-sama, ya kan, gitu kan? Bukan kita satu-satu. Kalau kita satu-satu, ya apa bersaing lah itu, ya kan? Kita sama-sama, ya. Itu yang kerjasama. Oke. Bekerja sama. Bisa juga bekerja bersama, bekerja bersama-sama, ya kan? Bersama-sama bekerja sama itu. Nah, tanpa ada kebersamaan, suatu pekerjaan tidak akan
selesai. Makanya sering di daerah lain sana terjadi kerusuhan, ya kan? Keributan. Karena apa? Karena tidak ada kerukunan. Itu juga membuat kita rukun. Nah, misalnya ada tugasnya di sekolah, pekerjaan kelompok misalnya, ya kan? Pekerjaan kelompok. Tanpa ada misalnya kontribusi antara ini dengan ini, misalnya satu orang ini, mereka ini berkelompok, tanpa ada kontribusi atau kerjasamanya, maka pekerjaannya tidak akan cepat selesai, ya kan? Pasti lama sekali. Misalnya bisa satu hari, ini jadi 2 hari, ya kan? Karena apa? Tidak ada kebersamaan. Nah, di sini Bapak akan mencontohkan ya kebersamaan. Ini juga kebersamaan ini, ya. Misalnya saya memperlihatkan kepada anak dika semuanya suatu LKPD-nya. Oke. Ini bisa kita bilang 1/2 karena satu yang diarsip. Ini bisa kita bilang 1/3 karena satu yang diarsip dari 3 bagian. Ini bisa kita bilang 1/4 karena satu yang diarsip 4 bagian, ya kan? Ini bisa kita bilang 1/6 karena apa? Satu yang diarsip dari 6 bagian. Ini juga satu yang diarsip dari 7 bagian. Nah, sebelum itu, mari kita langsung membuat pekerjaan. Misalnya, kalau 1/2 bisa kita gambarkan, langsung kita ambil penggaris untuk menggambar 1/2 bagaimana. Ini. Oke, saya ingin bertanya kepada si Farel. Ini dinamakan dengan berapa? 1/2, tepuk tangan. Ya, itu dia ya. Jika ini saya ingin bertanya kepada si 2, berapa ini 2? 1/3, tepuk tangan. Oke, saya rasa semuanya kita pintar, ya kan? Karena apa? Sering makan 4 sehat 5 sempurna. Oke, di sini Bapak akan membagikan LKPD-nya. Kalau sudah paham, ya. Oke. Oke. Sudah siap? Sudah. Oke, kumpulkan. Sini. Oke. Maju satu-satu. Mulai dari David Aliando Sagala. Maju. Baru Saira Sinaga. Baru Krisman.
Baru si Tasya Beata Sagala. Oke. Selanjutnya si Roniata Simbulun. Kita dulu. Oke, coba dulu jelaskan apa yang sudah kalian jawab di LKPD-nya. Mulai dari si David. Siti dan teman-temannya beragam suku, agama, dan agama. Ya. Oke, coba dulu jelaskan yang digambar ini. Misalnya, ini gambar pertama yaitu 1 dari 2 bagian. Oke, begitu. Nomor 1, 1 dari 2 bagian. Nomor 2, 1 dari 3 bagian. Ya. Nomor 3, 1 dari 4 bagian. Nomor 4, 1 dari 5 bagian. Nomor 5, 1 dari 6 bagian. Nomor 6, 1 Dari 7 bagian. 1 dari 7 bagian. Oke, benar? Benar, Pak. Benar? Benar, Pak. Oke, lanjut lagi. Si Judika. Nomor 1, 1 dari 2 bagian. Nomor 2, 1 dari 3 bagian. Nomor 3, 1 dari 4 bagian. Nomor 4, 1 dari 5 bagian. Nomor 5, 1 dari 6 bagian. Nomor 6, 1 dari 7 bagian. Benar? Benar, Pak. Oke. Lanjut. Nomor 1, 1 dari 2 bagian. Nomor 2, 1 dari 3 bagian. Nomor 3, 1 dari 4 bagian. Nomor 4, 1 dari 5 bagian. Nomor 5, 1 dari 6 bagian. Nomor 6, 1 dari 7 bagian. Oke, lanjut. Nomor 1, 1 dari 2 bagian. Nomor 2, 1 dari 3 bagian. Nomor 3, 1 dari 4 bagian. Nomor 5, 1 dibagi dengan 5. Nomor 6, 1 dibagi dengan nomor 7. Oke, lanjut. 1 dari 2 bagian. Nomor 2, 1 dari bagi 3. Nomor 3, 1 dibagi 4. Nomor 4, 1 dibagi 6. Nomor 5, 1 dibagi 7. Oke. Lanjut. Sudah. Sini kumpulkan biar saya nilai. Ya. Oke, semuanya sudah saya nilai. Berarti di sini semuanya sudah paham, ya? Karena semua jawabannya benar. Saya tidak ragu lagi kepada kalian. Berarti daya tangkap kalian cepat, ya kan? Oke. Saya rasa sampai di situ saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Tugasnya di rumah buat nomor 1, tuliskan jenis agama yang kamu ketahui. Tuliskan
ragam agama yang kamu ketahui. Tuliskan ragam agama yang kamu ketahui. Sudah? Nomor 2, tuliskan keberagaman suku yang kamu ketahui. Yang kamu ketahui. Keberagaman suku yang kamu ketahui. Oke. Sudah? Nah, dengarkan kalau sudah. Jadi, untuk melakukan suatu kegiatan, misalnya dalam kelompok, kerjasama, perlu ada kebersamaan. Supaya diingat, di rumah pun juga begitu. Misalnya, kalau kita di rumah, kita ada kakak, ada abang, ada adik, ya kan? Misalnya, yang 3 ini langsung membagi tugas. Ada yang mencuci piring, ada yang menyapu rumah. Akhirnya, tugas di rumah cepat selesai. Begitu juga dengan di sekolah. Misalnya kalau pagi-pagi, ada yang mengangkat kursi, ada yang mengepel, ada yang menyapu, ada yang mengelak meja, ada yang mengelak kursi, semua lah, ya kan? Nah, penting dipakai kebersamaan biar suatu kegiatan cepat selesai. Oke, paham? Oke. Sampai di situ saja kegiatan dalam pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan istirahat. Udah saya ini deh, ambil apanya itu. Nanti kita buat video lagi ya.